Perkenalkan, saya Komang Andres Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik pencitraan otak. Pada masa lalu, otak hanya dapat dipelajari melalui pembedahan atau otopsi. Beberapa teknik pencitraan otak yang dikembangkan selama 25 tahun terakhir saat ini memungkinkan dilakukannya visualisasi struktur dan fungsi otak. Teknik ini bermanfaat untuk mendiagnosis beberapa gangguan otak dan membantu menghubungkan area otak tertentu dengan fungsi spesifik. Teknik pencitraan otak juga bermanfaat dalam riset untuk menemukan penyebab gangguan jiwa. Komputer tomografi atau CT juga disebut komputer axial tomography atau CAT scan ialah suatu prosedur pengambilan gambar potongan melintang atau irisan. Selapis demi selapis dengan menggunakan pancaran sinar X yang tepat, komputer merekonstruksi gambar pada monitor dan juga menyimpan gambar tersebut pada pita atau film magnetik. CT dapat memvisualisasikan jaringan lunak otak dan digunakan untuk mendiagnosis tumor, efusi, dan metastasis, serta untuk menentukan ukuran ventrikel otak. Beberapa penderita skizofrenia ditunjukkan mengalami pembesaran ventrikel. Hal ini dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk dan gejala negatif yang teridentifikasi. Individu yang menjalani CT scan harus berbaring tanpa bergerak di atas meja periksa selama sekitar 20 menit sampai 40 menit. Ketika meja periksa dimasukkan ke dalam lubang dan sinar X serial dilakukan. Pada magnetic resonance imaging atau MRI, suatu tipe scan tubuh, medan energi diciptakan dengan magnet yang sangat besar dan gelombang radio. Medan energi dikonversi menjadi gambar atau pemindaian visual. MRI menghasilkan gambar jaringan yang lebih rinci dan lebih kontras daripada CT dan dapat menunjukkan pola aliran darah dan perubahan jaringan seperti area edema. MRI juga dapat digunakan untuk memeriksa ukuran dan ketebalan struktur otak. Solomon dan Goldman-Rekic pada tahun 1995 menemukan reduksi ketebalan kortikal sebesar 7% pada penderita skizofrenia. Individu yang menjalani MRI harus berbaring di ruangan yang kecil dan tertutup dan tidak boleh bergerak selama prosedur, yang berlangsung sekitar 45 menit. Individu yang merasa klaustrofobia atau takut terhadap ruangan yang sempit dan tertutup atau mengalami peningkatan ansietas perlu diberikan sedasi sebelum prosedur dilakukan. Individu yang menggunakan alat pacu jantung atau logam seperti katup jantung atau alat ortopedi tidak dapat menjalani MRI. Teknik pencitraan yang lebih maju seperti positron emission tomography atau PET dan single photon emission computed tomography atau SPET juga digunakan untuk memeriksa fungsi otak. Zat radioaktif disuntikkan ke dalam darah dan aliran zat tersebut di dalam otak dipantau ketika klien melakukan aktivitas kognitif yang diinstruksikan oleh operator. PET menggunakan emisi 2 foton secara simultan, SPET menggunakan atau 1 foton. PET memberikan resolusi yang lebih baik dengan gambar yang lebih tajam dan jelas. PET dan SPET digunakan untuk riset, tetapi bukan untuk mendiagnosis dan mengobati penderita gangguan jiwa. PET scan berlangsung sekitar 2-3 jam. PET berlangsung sampai 1-2 jam. Pemindaian tersebut menunjukkan bahwa penderita penyakit Alzheimer mengalami penurunan metabolisme glukosa di otak dan penurunan aliran darah serebral. Beberapa penderita skizofrenia juga menunjukkan penurunan aliran darah serebral. Gambar 2.6 membandingkan gambar yang dihasilkan dari CAT, MRI, dan PET scan. Keterbatasan teknik pencitraan otak. Walaupun teknik pencitraan seperti PET dan SPET telah membantu kemajuan yang luar biasa dan dalam studi tentang penyakit otak, teknik tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Pengguna zat radioaktif pada PET dan SPET membatasi frekuensi individu yang dapat menjalani pemeriksaan tersebut. Klien berisiko mengalami reaksi alergi terhadap zat tersebut. Beberapa klien dapat merasa takut atau tidak mau menerima pemberian dosis materi radioaktif melalui intravena. Biaya pembelian dan pemeliharaan alat pencitraan mahal sehingga alat tersebut terbatas. Jumlahnya, harga kamera PET sekitar
2,5 juta dolar. Harga kamera SPED sekitar 500.000 dolar. Beberapa individu tidak dapat menoleransi prosedur ini karena merasa takut atau klaustrofobia. Para peneliti menemukan bahwa banyak perubahan tingkat molekuler dan kimia yang terjadi pada gangguan seperti skizofrenia dan tidak dapat dideteksi dengan teknik pencitraan terkini. Sekian dari saya, terima kasih.